Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bunda Risma. Kali ini kita akan menjanjikan pembahasan soal tryout atau simulasi UKP PPG di PMM untuk part ketiga, yaitu soal nomor 21 sampai 30. Untuk yang baru bergabung, sebelumnya sudah saya share pembahasan soal di part 1 dan part 2. Silahkan ditonton dulu. Nah, untuk kali ini kita lanjut ke nomor 21. Silahkan disimak dengan baik. Sebelum itu jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan tombol notifikasi agar Bapak Ibu mendapatkan info-info terbaru dari channel ini. Langsung saja kita mulai soal nomor 21. Salah satu penerapan kurikulum pada kelas inklusi adalah menggunakan model omisi, yaitu membuatkan kurikulum khusus yang bersifat individual berdasarkan hasil identifikasi dan asesmen. Manakah contoh guru yang menerapkan model omisi dengan tepat? Jadi kurikulum omisi itu ya kurikulum yang kita sesuaikan. Jadi kurikulum yang asli yang untuk kelas general atau untuk kalangan umum kita sesuaikan, kita permudah, kita ambil yang penting-penting aja yang sesuai dengan anak inklusi gitu ya. Nah, di sini kita disuruh untuk mencari contoh guru yang menerapkan model omisi dengan tepat. A. Siswa diminta membaca contoh teks argumentasi dari berbagai sumber dengan lantang. Ini masih terlalu rumit ya untuk anak inklusi. Guru membuat silabus pembelajaran yang lebih ringkas tentang struktur teks eksposisi. Ini ada upaya untuk membuatnya lebih ringkas, artinya tidak sesuai dengan apa yang ada di silabus general ya. Oke, ini bisa jadi. Guru menyusun materi yang sama dalam kelas inklusi, materi yang sama ini bukan. Guru mengajarkan bagian materi esensial, oke, pada saat pembelajaran menulis teks pidato. Jadi ini ada upaya untuk memilah materi-materi yang penting-penting aja ya, atau yang khusus-khusus aja ya. Oke, dia bisa jadi. Siswa diminta berkelompok untuk membuat musikal puisi. Ini rumit untuk anak inklusi ya. Jawabannya ada B dan Do, tapi di sini yang lebih tepat yang sesuai dengan omisi yang kelihatan di sini adalah yang Do ya. Jadi guru mengajarkan bagian materi esensial atau materi yang penting-penting saja pada saat pembelajaran menulis teks pidato, dan di sini juga terlihat ada upaya penerapan model di kelas langsung ya. Kalau di sini kan masih penyusunan silabus ya. Di sini sudah penerapan pengajaran langsung. Jawabannya adalah Do. Kita lanjut nomor 22. Tujuan pembelajaran pada elemen menyimak berbunyi memahami berbagai informasi dari topik aktual yang didengar. Jadi KKO yang digunakan adalah memahami, ini proses pemahaman yang paling bawah ya. C1 kalau tidak salah ya. Untuk memenuhi prinsip kecukupan pada materinya, guru harus mampu. Oke, jadi yang kita sesuaikan dengan KKO yang memahami ya. Menggerakkan siswa untuk mencatat, kejanggalan mencatat ini mengidentifikasi, bukan memahami. Mendorong siswa untuk menemukan, ini juga sama, mengidentifikasi. Mendorong siswa aktif bertanya dalam sesi, ini bukan bagian dari memahami. Menggerakkan siswa untuk memahami, ini kelihatan ya KKO-nya yang digunakan adalah sama. Ini sesuai. Membuat siswa melakukan diskusi dengan teman lain, ini bukan. Jadi jawabannya kelihatan ya, yaitu yang D. Menggerakkan siswa untuk memahami satu topik dari berbagai pandangan. Kita lanjut nomor 23. Pada kelas inklusi, seorang guru bahasa Indonesia sedang mengajarkan teks fiksi, yaitu penulisan cerita sejarah. Pada saat pembelajaran penulisan bagian urutan peristiwa, guru telah mempersiapkan berbagai macam bahan. Oke, berbagai macam, ini berarti diferensiasi ya. Mulai dari yang mudah sampai yang berkelompok. Kegiatan mulai dari mudah sampai yang kompleks ya. Kegiatan guru ini menerapkan pendekatan kegiatan campuran kelompok, bukan ya. Ini fokusnya di bahan pengajaran yang berbagai macam gitu ya. Penggunaan pembelajaran teknologi bukan. Pendekatan penggunaan materi ajar yang disesuaikan, bukan. Karena disesuaikan ini tidak ada tidak ada indikasi beragam ya. Dukungan khusus untuk kebutuhan khusus bukan. Pendekatan pengajaran yang beragam, nah ini ya, pendekatan pengajaran yang beragam. Jadi ini sesuai untuk guru yang telah mempersiapkan berbagai macam bahan. Jadi beragam gitu ya. Jawabannya adalah E. Lanjut nomor 24. Guru melakukan proses pembelajaran teks deskriptif di kelas 7 dengan tujuan pembelajaran agar siswa menghasilkan teks imajinatif, baik secara lisan maupun tulis. Pembelajaran yang menunjukkan adanya diferensiasi lingkungan. Jadi ini siswa kita bebaskan untuk memilih sebuah objek ya, objek yang terkait lingkungan,
untuk materi tersebut adalah pilihlah pada setiap pertanyaan yang benar. Pilihlah pada setiap pernyataan yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jadi teman-teman di KPPG, teman-teman yang udah ngikutin simulasinya atau tryoutnya, itu kan ada soal pilihan ganda dan ternyata ada juga pilihan yang bukan pilihan ganda ya, tapi kotak centang gitu. Jadi kotaknya bisa kita centangi yang menurut kita adalah yang benar gitu ya. Cuman karena ini sudah saya ubah ke model teks ya, bentuknya begini ya. Jadi bentuk aslinya itu kotak-kotak, nanti dicentang aja jawaban yang menurut teman-teman benar. Baik, kita cari yang jawabannya yang benar sesuai dengan ilustrasi narasi yang ada di sini yang menunjukkan diferensiasi untuk lingkungan. Oke, yang A, siswa mendapatkan topik tentang lokasi-lokasi wisata terkenal di desanya. Ini berpotensi membuat siswa bebas memilih objek ya. Oke, sesuai. Siswa menyepakati topik tentang tokoh-tokoh terkenal di Amerika Serikat. Oke, ini juga berpotensi agar anak-anak itu eh, memiliki berbagai macam objek yang bebas mereka pilih ya untuk tokoh-tokoh terkenal ya. Namun di sini ada apa ya, pembatasan objek gitu, bahwa hanya di Amerika Serikat aja gitu. Sebenarnya untuk nomor 24 ini saya agak kesulitan ya. Nanti teman-teman mungkin ada yang punya jawaban sendiri, monggo nanti ditulis saja di kolom komentar. Yang B ini saya kurang cocok ya. Apalagi di sini kan kita fokusnya di diferensiasi lingkungan ya. Kalau yang A ini kan jelas ada lokasi-lokasi wisata. Jadi fokusnya di lingkungan gitu. C. Siswa mencari topik tentang situasi kejadian yang kini viral di luar negeri. Di luar negeri. Luar negeri berarti kan selain Indonesia ya. Tapi di sini tidak ada pembatasan objek, jadi bisa ambil dari negara mana aja. Cuman di sini apa ya, bukan membahas tentang lingkungan ya, tapi peristiwa gitu. Kayaknya saya kurang cocok ya. Nanti teman-teman silakan sesuaikan aja kalau misal berbeda jawaban dengan saya. Yang do, siswa mencari topik tentang berbagai rumah adat unik di benua Afrika. Ini benua Afrika ini bukan pembatasan, jadi benua kan banyak negara-negara di dalamnya ya. Apalagi ini juga membahas tentang bagian dari lingkungan yaitu rumah adat. Nah, ini oke. Kemudian siswa menulis situasi menarik dalam kehidupan adat istiadat di desanya. Di sini adat istiadat situasi ya yang dituliskan di pernyataan yang ini. Ini bukan bagian dari lingkungan tapi peristiwa ya. Jadi saya kurang cocok. Jadi jawaban yang menurut saya yang pernyataan benar adalah yang A dan do gitu ya. Silakan teman-teman nanti kalau tidak cocok bisa menyesuaikan dan bisa ditulis saja di kolom komentar. Kita lanjut nomor 25. Guna menguatkan kompetensi literasi pada siswa, guru menyusun paragraf yang dikembangkan dengan berbagai pola. Siswa diminta untuk memilih 10 paragraf untuk disusun menjadi sebuah alur peristiwa dengan tema tertentu. Aktivitas siswa dalam pembelajaran tersebut adalah kita mencari aktivitas yang sesuai dengan apa yang diharapkan dalam narasi ini ya. Oke, jadi kita tujuannya adalah menguatkan literasi, kemudian guru menyusun paragraf yang dikembangkan dengan berbagai topik. Nanti siswa memilih 10 ya, memilih 10 menjadi sebuah alur peristiwa. Oke, A. Memahami informasi, kemudian mengevaluasi, kemudian menyimpulkan. Ini kurang tepat ya, karena di sini kan siswa itu harus apa ya, diminta untuk menyusun paragraf menjadi sebuah alur peristiwa ya dengan tema tertentu ya. Jadi otomatis prosesnya melibatkan memahami, ini bisa jadi, mengevaluasi ini bisa jadi, tapi menyimpulkan ini kurang pas ya. Kita lanjut yang B. Mengevaluasi informasi, mereduksi ini mengurangi, ini bagian dari pemilahan bisa jadi, dan menyimpulkan ini kurang tepat ya. Kita lanjut. Yang C, menganalisis informasi. Oke, jadi informasinya dianalisis dulu, mereduksi dan mengklasifikasi ini juga bukan. Jadi di sini kan siswa tidak hanya memilih ya, tapi juga dia nanti menyusun ya, menyusun untuk menjadi sebuah alur. Jadi ibaratnya kayak menulis gitu. Do, memilah informasi. Oke, karena nanti disuruh memilih ya, kemudian mengevaluasi. Oke, mereview apa yang telah di pilah gitu, dan membuat keputusan. Oke, ini kayaknya cocok ya. Jadi setelah mereka mengevaluasi, kemudian baru mereka membuat
keputusan untuk dijadikan sebuah alur ya. Bisa jadi ini. Menganalisis informasi, mengevaluasi, mereduksi, berhenti di sini padahal ada kegiatan lanjutannya. Eh, ini bukan. Jadi jawaban yang tepat menurut saya adalah do ya. Kenapa saya memilih ini dengan kata kunci membuat keputusan ini bagian dari menyusun sebuah alur peristiwa yang telah dipilah tadi, karena dia di sini berdiri sendiri. Kenapa menyimpulkan tidak saya pilih? Karena menyimpulkan ini muncul di dua soal ya, jadi kemungkinan ini bukan. Apalagi ini prosesnya adalah menyusun gitu, jadi otomatis setelah mereka mendapatkan informasi yang mereka pilah dan mereviewnya atau mengevaluasinya, mereka akhirnya membuat keputusan ya, ini nanti akhirnya dikembangkan dalam sebuah teks. Jadi jawaban versi saya menurut saya adalah yang do. Kita lanjut nomor 26. Guru melakukan proses pembelajaran teks argumentasi di kelas 7 dengan tujuan pembelajaran agar siswa menghasilkan teks argumentasi baik secara lisan maupun tulis. Mana sajakah pembelajaran yang menunjukkan adanya diferensiasi proses untuk materi tersebut? Pilih pada setiap pernyataan yang benar, jawaban benar lebih dari satu, ini sama seperti yang di atas ya. Kita mencari mana yang ada tanda-tanda diferensiasi prosesnya. A. Guru meminta siswa menyusun kerangka berpikir untuk teks argumentasi. Tidak ada tanda-tanda kata yang membebaskan mereka ya. Kurang tepat. Guru memberikan contoh teks argumentasi yang dihasilkan penulis terkenal. Ini juga kurang tepat. Siswa membawa clipping media massa yang menunjukkan orang berargumentasi. Ini kurang tepat, tidak menunjukkan adanya keberagaman proses ya. D. Siswa membuat teks argumentasi dari berbagai topik yang disediakan oleh guru. Oke, ini beberapa topik ya. Ini kita bebaskan topiknya dan ini bagian dari proses mereka membuat. Oke, jadi di sini tampak diferensiasi prosesnya. E. Guru dan siswa berdiskusi tentang topik yang menjadi acuan teks argumentasi. Ini kalau ada kegiatan diskusi, siswa dibentuk dalam kelompok, jadi mereka berkelompok berdiskusi, itu juga bagian dari proses. Jadi prosesnya akhirnya dibebaskan, mereka bisa saling bercurah pendapat, bisa tahu cara dari teman yang satu, teman yang kedua, dan lain sebagainya. Jadi ini juga bagian dari diferensiasi proses. Jadi di sini jawabannya adalah yang do dan E. Baik, kita lanjut nomor 27. Peserta didik memahami informasi berupa gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dari berbagai jenis teks. Misalnya teks deskriptif, narasi, puisi, eksplanasi, dan eksposisi dari teks visual dan audiovisual untuk menemukan makna yang tersurat dan tersirat. Dengan capaian pembelajaran tersebut, guru harus mampu memilihkan bahan bacaan yang tepat. Pernyataan berikut adalah klasifikasi bahan bacaan yang tepat untuk siswa. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Jadi kita memilih nanti kira-kira ada pernyataan terus itu benar atau salah. Jadi bentuk soalnya di UKPPG tidak hanya pilihan ganda, tidak hanya pilihan centang lebih dari satu, tapi juga memilih mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Oke, yang A, iklan, ulasan, surat, buku harian, dan selebaran informasi adalah jenis teks fiksi. Oke, ini bukan ya. Iklan, surat ini kan ilmiah, bukan fiksi ya. Jadi ini salah. B, petualangan, humor, misteri, dan drama adalah jenis teks fiksi. Oke, ini benar ya. Petualangan kayak cerpen, humor, misteri, dan drama ini adalah teks fiksi. C, kisah perjalanan, kisah peristiwa, dan autobiografi adalah jenis teks informatif. Oke, ini benar ya. Do, artikel ilmiah, artikel populer, dan esai adalah jenis teks fiksi. Ini salah ya, jadi ini adalah teks ilmiah harusnya ya. E, fantasi, fiksi sejarah, dan fiksi ilmiah adalah jenis teks fiksi. Ini benar ya. Nah, jadi jawabannya adalah salah, kemudian benar, benar, salah, dan benar. Ini tinggal kita centang-centang aja kalau dibentuknya di simulasi UKPPG. Oke, kita lanjut di soal nomor 28. Tujuan pembelajaran teks anekdot adalah peserta didik mampu membandingkan dan mengecek kaidah kebahasaan yang terdapat pada dua video anekdot. Oke, implementasi tujuan tersebut dideskripsikan dalam pernyataan berikut. Klik pilihan benar atau salah untuk setiap pernyataan yang sesuai. Ini sama seperti yang di atas, kita klik pernyataannya kira-kira benar atau salah ya, yang mengacu pada tujuan pembelajaran, yaitu
siswa mampu membandingkan dan mengecek untuk kaidah kebahasaan yang terdapat pada dua video yang berbeda. Oke, kita langsung ke optionnya. A, ini siswa mencari kata-kata sulit pada teks anekdot. Oke, ini mengidentifikasi, padahal ini membandingkan ya, ini salah. B, siswa menerima teks anekdot yang sama, ini jelas salah karena di sini berbeda ya. Siswa mengidentifikasi bagian yang lucu pada teks anekdot. Oke, ini kan kaidah ya. Jadi kaidah teks anekdot itu mencakup kelucuan salah satunya ya. Jadi lucu ini bagian dari kaidah ya. Kalau ini kan mencari kata-kata sulit itu bukan bagian dari kaidah ya. Oke, C ini benar ya. Kemudian do, siswa memeriksa kaidah kalimat efektif dalam teks. Oke, di sini ada kegiatan yang berhubungan dengan kaidah. Benar. Kemudian siswa mencatat diksi yang sesuai dengan teks. Ya, ini diksi juga bagian dari kaidah teks anekdot ya. Jadi pernyataannya yang pertama itu salah, yang kedua salah, yang ketiga benar karena lucu bagian dari kaidah. Kemudian yang keempat atau D ya juga benar karena di sini juga tertulis kalimat kaidah kalimat efektif dalam teks. Kemudian yang E, diksi ya benar. Oke. Jadi jawabannya adalah salah, benar. Oke, silakan teman-teman nanti bisa menyesuaikan, kalau kurang cocok bisa ditulis di kolom komentar ya. Boleh-boleh aja, bebas ya. Ini adalah jawaban versi saya. Kita lanjut nomor 29. Seorang guru bahasa Indonesia kelas 10 sedang mengajarkan materi teks imajinatif dengan tujuan memahami secara lisan teks imajinatif dengan menggunakan model discovery learning. Awal pertemuan, guru berceramah tentang karakter-karakter yang akan muncul dalam teks imajinasi. Tetapi siswa belum paham. Kemudian guru menguatkan dengan tayangan visual. Akhirnya siswa bisa lebih paham. Langkah yang diambil guru tersebut disebut, jadi langkah yang dilakukan guru ya ketika siswa nggak paham, kemudian diberi lagi. Tapi ingat di sini adalah discovery learning model yang digunakan. Jadi langkah atau sintak dalam discovery learning ketika guru menguatkan dengan tayangan visual itu merupakan bagian dari apa? A, memberi stimulus, ini oke ya, karena ada stimulus atau rangsangan agar siswa paham yang dipakai guru dengan menggunakan tayangan visual ya. Mengidentifikasi masalah, ini bukan. Mengolah data juga bukan kegiatannya, memverifikasi juga bukan, menyimpulkan juga bukan ya. Jadi kelihatan di sini karena masih proses memahami, berarti kan masih di proses awal-awal. Jadi sintak yang paling awal discovery ya berhubungan dengan memberi sebuah stimulus. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut untuk soal yang terakhir yang kita bahas di part ketiga ini, yaitu nomor 30. Seorang guru bahasa Indonesia memberikan tugas kepada siswa kelas 10 tentang teks recon faktual. Siswa diminta untuk menceritakan kembali hasil eksperimen dari laporan penelitian. Guru memilihkan laporan hasil penelitian yang menggunakan istilah-istilah yang mudah dipahami siswa. Tindakan guru ini mempertimbangkan perkembangan siswa pada aspek otomatis di sini menggunakan istilah yang mudah dipahami. Jadi berhubungan dengan pemahaman, berarti ya berhubungan dengan kognitif ya. Ini sudah kelihatan di sini jawabannya adalah B. Kalau A, fisik bukan, bahasa bukan, sosial bukan, emosional bukan. Karena di sini adalah berhubungan dengan pemahaman, jadi jelas jawabannya adalah B, kognitif. Baik, demikianlah pembahasan soal tryout atau simulasi UKP PPG part ketiga. Jangan lupa pantengin terus channel ini untuk mendapatkan informasi selanjutnya, terutama pembahasan soal tryout untuk nomor 31 sampai 50. Terima kasih telah menonton channel ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.